Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom Elohim, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan berlimpah-limpah bagi kita yang mengasihi Tuhan, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu kita layak untuk mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih, pada saat ini senang sekali saya mau bersaksi, berbagi-bagi firman saudara terkasih. Baiklah, pada saat ini saya mau berbagi firman, yaitu pada Matius 5, Matius 7 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Saudara-saudara terkasih, betapa dalam firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibuka. Saudara terkasih, betapa kita Tuhan menginginkan supaya kita anak-anak Tuhan itu meminta kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan segala apa yang kita perlukan selama hidup di dunia ini. Sebab kita meminta, saudara terkasih, yaitu kita meminta kepada Allah Bapa. Sebab Bapa itu adalah Tuhan yang senantiasa memberikan bagi kita. Apapun yang kita minta, saudara terkasih, mintalah kepada Bapa, Allah sumber kehidupan. Saudara terkasih, apapun yang kita butuhkan, kita memintanya kepada Allah Bapa. Sebab firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka engkau akan diberikan, dan ketoklah maka pintu akan dibuka. Allah sumber anugerah, Allah yang senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, saudara terkasih.
Kita harus memintanya di dalam doa, saudara terkasih, dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Saudara kita harus meminta kepada Tuhan segala kebutuhan kita. Saudara terkasih, di dalam doa, di dalam iman, maka kita akan mendapat. Sebab firman Tuhan di dalam Yakobus, saudara terkasih, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak mendapatnya. Sebab itu kamu bertengkar, sebab itu kamu berkelahi, tapi kamu tidak mendapat apapun. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa, saudara terkasih. Karena tidak berdoa, kita menginginkan sesuatu sehingga kita bertengkar, kita berkelahi bersama saudara kita ataupun kepada siapapun. Tetapi tujuan kita pun tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, saudara terkasih, karena kita tidak berdoa. Sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat, saudara terkasih. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus mendapatkannya, saudara terkasih. Tetapi kita harus meminta di dalam doa kepada Tuhan Allah sumber kehidupan. Sebab itu firman Tuhan pada Wahyu 3, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, sebab jika aku membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika aku menutup, tidak ada yang dapat membuka. Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, jika Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yaitu firman Tuhan berkata, aku tahu segala perbuatanmu. Aku tahu segala kemampuanmu. Tetapi karena engkau menuruti firman-Ku dan tidak menolak aku, maka aku berkata, jika aku membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika aku menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Saudara terkasih, betapa kita harus hidup di dalam firman, saudara terkasih. Firman Tuhan itu berkuasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Jika Allah berfirman maka ada, jika Allah berfirman maka jadi. Sebab itu kita harus meminta dengan sungguh-sungguh, dengan iman, jangan bimbang. Sebab orang bimbang seperti gelombang air laut yang ditiup angin kian kemari. Dan jangan kita berpikir orang bimbang akan mendapatkan sesuatu apapun. Sebab orang bimbang tidak tenang hidupnya. Sebab itu saudara terkasih, kita melihat nabi-nabi yang dalam iman, saudara terkasih, meminta dengan iman, dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh, dengan memuji, dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah sungguh-sungguh. Seperti Nabi Elia, saudara terkasih. Nabi Elia adalah nabi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ia berdoa dengan menyembah, saudara terkasih. Ketika Nabi Elia menghadapi nabi-nabi Baal, saudara terkasih, ia berkata kepada nabi-nabi Baal, saudara terkasih, bikinlah persembahanmu, maka aku akan bikin persembahan. Dan jika aku berkata bahwa api akan turun membakar persembahan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia mengadakan pertempuran, saudara terkasih, dengan nabi-nabi Baal. Dan Nabi Elia, saudara terkasih, menyiram persembahannya, yaitu apinya, dengan air, saudara terkasih. Dan ketika Elia berdoa kepada Tuhan, maka turunlah api dari surga, dari Tuhan, dan membakar persembahan Nabi Elia. Tetapi
Baal nabi Baal persembahannya tidak terbakar, saudara terkasih. Nabi Elia cuma seorang diri, sedangkan Nabi Baal itu ada beberapa orang, saudara terkasih. Sebab itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti Elia yang berkata, hujan tidak akan turun 3,5 tahun, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan Nabi Elia berkata bahwa hujan akan turun selama 3,5 tahun. Orang Israel mengalami kekeringan, saudara terkasih, tetapi Nabi Elia memohon supaya hujan turun, saudara terkasih. Setelah 3,5 tahun berlalu, Nabi Elia menyembah Tuhan, saudara terkasih, dengan menyembah berlutut dengan muka tunduk sampai ke tanah. Ia berlutut kepada Tuhan sampai 7 kali, saudara terkasih. Ia berlutut kepada Tuhan dengan muka mencium tanah, mencium lututnya, saudara terkasih. Ia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara terkasih. Maka terjadilah hujan. Tuhan mendengar doa Elia, saudara terkasih. Begitu juga, saudara terkasih, Nabi kita, saudara terkasih, Daniel. Dia menyembah Tuhan, saudara terkasih, dengan pujian, dengan penyembahan di kamarnya selama 3 kali dalam sehari, saudara terkasih. Daniel adalah orang yang menyembah Tuhan, saudara terkasih, dan Daniel adalah nabi yang berkenan di dalam Tuhan, saudara terkasih, karena ia adalah penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh. Ia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pujian penyembahannya 3 kali dalam sehari, saudara terkasih. Ia berlutut kepada Tuhan, ia memuji Tuhan, ia menyembah Tuhan, saudara terkasih. Dan juga kita bila melihat Hana, saudara terkasih, istri Elkana. Ia mempunyai 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Hana tidak mempunyai anak, saudara terkasih, tetapi Penina mempunyai anak. Ketika ia datang ke Nabi Eli, saudara terkasih, pagi-pagi ia berdoa seperti orang mabuk, saudara terkasih. Seperti orang mabuk, sehingga Nabi Elia melihatnya. Mengapa engkau mabuk? Apakah engkau meminum minuman yang memabukkan, kata Nabi Elia. Tapi Hana berkata, Tuhan, bukankah ini masih pagi, masih jam 9? Aku bukan mabuk, Tuhan, tetapi aku berkata-kata, menyampaikan isi hatiku kepada Tuhan. Karena aku tidak mempunyai anak, aku merasa tersiksa karena Penina mempunyai anak dari Elkana, sedangkan aku tidak. Begitulah, saudara terkasih, Penina yang mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan, sehingga ia dikirakan mabuk oleh Nabi Elia. Dan pada saat itu, saudara terkasih, apa yang diinginkan oleh Penina dikabulkan Tuhan, sehingga ia mengandung anak yang bernama Samuel. Samuel adalah anak daripada Tuhan, saudara terkasih. Samuel menjadi nabi Tuhan karena Samuel dinajarkan oleh Hana untuk diserahkan kepada Tuhan, saudara terkasih, sebagai anak najar yang diminta daripada Tuhan. Sehingga, saudara terkasih, betapa kita pada hari-hari ini, hidup ini, harus kita meminta kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Yaitu kita minta dengan firman Tuhan itu adalah seperti air hidup di dalam diri kita, air hidup yang menghidupkan kehidupan kita. Saudara terkasih, firman Tuhan itu yang bekerja di dalam diri kita, saudara terkasih, sehingga kita harus membaca firman ini, saudara terkasih. Kita simpan di dalam hati kita,
menjadi air-air kehidupan, saudara terkasih, air yang menghidupi tanah-tanah yang kering, menghidupi kita, saudara terkasih. Apapun yang ada pada kita, jika kita sakit, jika kita dalam rumah tangga, dalam perceraian, ataupun dalam keadaan kita dalam ekonomi yang sungguh berantakan, saudara terkasih, jika kita mempunyai firman Tuhan di dalam hati kita yang menjadi air-air kehidupan yang bekerja, saudara terkasih, firman itu yang bekerja di dalam kita, firman itu yang hidup di dalam kita. Jika kita mempunyai firman Tuhan yang hidup di dalam hati kita, menjadi rema, menjadi iman, dan iman itu menjadi mujizat, saudara terkasih. Kita butuh firman Tuhan, yaitu firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, maka imanmu lah yang sehingga imanmu membuat apa yang engkau minta itu diberikan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang hidup yang hidup di dalam kita, menjadi air-air kehidupan yang mengalir, saudara terkasih. Kita ini, saudara terkasih, jika tanpa iman, tanpa Roh Kudus, kita bagaikan tulang-tulang kering, saudara terkasih, ranting-ranting kering. Tanpa firman Tuhan yang mengalir di dalam hati kita, mengairi hidup kita, tanpa Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, saudara terkasih, kita bagaikan tulang-tulang kering. Tetapi oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kita cahaya, memberikan jalan keluar, yang memberikan kita kekuatan. Sebab Ia berfirman maka ada, sebab Ia berfirman maka jadi. Sebab itu kita harus membaca firman Tuhan ini. Kita harus menyimpannya di dalam lubuk hati kita. Dan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Jangan bimbang dan ragu, saudara terkasih. Tetapi jika kita berdoa tetapi tidak ada firman, tidak ada air-air hidup tuh di dalam hidup kita, saudara terkasih, maka doa kita itu, saudara terkasih, hanya sampai pada kata-kata, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itulah yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Sebab itu kita harus membaca firman Tuhan ini, saudara terkasih. Dan biarlah firman Tuhan itu bagaikan air hidup yang mengalir, memberikan kehidupan, saudara terkasih. Memberikan kehidupan bagi kita, saudara terkasih. Menyembuhkan sakit kita, memberikan kita keberhasilan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini, biarlah kita seperti firman Tuhan, carilah, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Sebab jika Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jika Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman Tuhan, aku tahu jerih lelahmu, aku tahu engkau tidak ada kekuatan, tetapi engkau menuruti firman-Ku dan tidak menolak aku, maka aku akan membukakan pintu bagimu. Sebab jika aku membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan jika aku menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menuruti firman Tuhan, karena kita ini manusia lemah, saudara terkasih. Dan kita jangan menyangkal namanya, saudara terkasih. Jangan bimbang dan ragu, sebab orang bimbang seperti gelombang air laut yang ditiup angin kian kemari. Sebab orang bimbang jangan mengira ia akan mendapat satu apapun, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Biarlah pada hari ini kita, saudara terkasih, apalagi terlebih di akhir zaman ini, kita lebih lagi mendengar firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
dan pengertian akan firman Tuhan. Kita harus mengerti akan firman Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita mendengar masuk kuping kiri, kuping kanan, keluar lagi, saudara terkasih. Tetapi biarlah firman itu menjadi rema, menjadi iman, sehingga iman itu menjadi mujizat bagi kita, saudara terkasih. Jika kita dalam keadaan sakit, saudara terkasih, firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Sebab apa, saudara terkasih? Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, yaitu kita mematikan segala keinginan-keinginan daging kita, dan kita hidup di dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, saudara terkasih. Sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita, saudara terkasih. Kita harus mendengarkan firman, saudara terkasih, menaruh dirinya di dalam hati. Beribadalah kepadaku, maka aku akan menyediakan makananmu dan menyediakan minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala sakit bagimu. Firman itu yang menyembuhkan kita. Wahai kamu orang yang takut akan Tuhan, bagimu terbit sinar fajar dengan kesembuhan di bawah sayapnya, dan kau akan seperti lembu yang berjingkrak-jingkrak lepas dari kandang, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus mendengarkan firman Tuhan, biar firman itu bekerja di dalam kita dan bahagian kita, saudara terkasih. Jangan kita berbuat dosa, jangan kita melakukan apa yang dibenci Tuhan, saudara terkasih. Bagian kita ialah takut akan Tuhan, sebab itulah yang menyembuhkan tubuh kita, menyegarkan tulang-tulang kita, saudara terkasih. Jangan kita bodoh, sebab kebodohan membawa kita kepada perbudakan. Sampai di sinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Biarlah kita semakin hidup di dalam firman Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh lewat firman-Nya, saudara terkasih, lewat doa penyembahan, saudara terkasih, seperti Elia, seperti Daniel, seperti Hana yang mempunyai iman dan selalu menyembah Tuhan dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan yang sungguh-sungguh berlutut di kaki Tuhan, saudara terkasih, maka Tuhan akan mendengar kita. Sebab firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketoklah maka akan dibuka. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bekerja apa yang diperintahkan Allah baginya. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Kiranya sampai di sini firman Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom.